Aku berhasil menguasai ajian Durba Yaksa tanpa bimbingan ibu. Ada apa, Lampir? Kamu mau kemana? Mencari Dewi Racun. Bagus. Tapi untuk merebut apa yang kamu mau, lebih baik kamu bersihkan dulu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di mana Dewi Racun sekarang? Ada di Padepokan Kalisoka. Bagaimana pendapatmu? Sekarang juga, kau serang Padepokan Kalisoka. Tundukkan semua penghuninya. Suruh mereka semua memakai gelang perak. Dewi Racun pasti turun tangan untuk membela mereka. Itu yang kita mau. Baik, mari kita ke sana. Ingat, jangan pura-pura. Kalau aku katakan kepada Aji Basa Pamungkas bahwa kau memiliki kitab Somala, kau pasti dibunuhnya. Katakan, aku tidak takut dibunuh, karena aku tidak punya kitab Somala yang kau tuduhkan. Keras kepala. Serahkan saja padaku sebelum Aji Basa Pamungkas menyiksamu. Katakan pada Aji Basa Pamungkas. Sekarang, ayo. Aku siap menanggung akibatnya. Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta? Kau mau apa? Mau membunuh Aji Basa Pamungkas. Jangan. Tapi wanita itu mau membunuh Andika. Kalian jangan ikut campur. Kalian semua tetap di tempat. Bunuh si racun itu, Juwiri. Jangan dikasih hidup. Malampir, Endang Juwiri, biarkan. Biarkan dia. Jangan sakiti Dewi Racun. Awas, sedikit saja kau sakiti dia, akan kubunuh kalian semua. Maju semua, kalau kalian ingin mati. Jangan, Sawu! Jangan dikejar! Ini kesempatan bagus untuk membunuh Aji Basa Pamungkas. Tidak! Seperti sedang tidak beres. Dia sendiri mau mengatakan bahwa dia Bayu Seta. Sementara
sementara Mak Lampir mengatakan bahwa dia Aji Basa Pamungkas. Mana yang benar? Yang tadi itu Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Atau memang sebenarnya Aji Basa Pamungkas itu Bayu Seta? Bukan. Aji Basa Pamungkas adalah jelmaan orang lain. Sementara Bayu Seta adalah kekasihku. Dan Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas. Apakah aku harus menjelaskan kepada Pangeran Purbaya dan para kiai bahwa Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta itu orangnya berlainan? Aku harus menjelaskan kepada mereka. Tapi kapan? Untuk menjernihkan masalah, mau tidak mau aku harus meyakinkan mereka. Tapi aku harus mencari waktu yang tepat. Aku membaca sampai Ajian Durmayaksa. Kalau aku membaca Ajian Durmayaksa, aku akan berubah seperti ini. Cara untuk menghilangkan Ajian Durmayaksa. Jadi dengan membaca mantra ini, aku akan pulih kembali menjadi manusia biasa. Ya, mantra ini dulu yang harus aku hafalkan. Mantranya sedikit, gampang sekali aku menghafalnya. Pasti titik-titik ini untuk menyebutkan namanya. Mantra Durmayaksa Pali, balik wujud sejati. Aku sudah hafal mantranya, baik mantra jejadian maupun mantra pembebarannya. Mantra untuk kembali ke wujud manusia seperti semula. Sekarang aku akan mencobanya. menguasai Ajian Durmayaksa tanpa bimbingan ibu. Aduh, capeknya, lemasnya bukan main. Tenagaku terkuras habis.
Sebenarnya Soma yang menancapkannya. Untuk apa ya? Soma, bangun. Ada apa, Ibu? Siapa yang menancapkan obor di depan goa? Obor? Oh, Soma, Ibu. Semalam Soma bangun. Dan dengan obor itu, Soma berlatih jurus dan mantra yang Ibu ajarkan kepada Soma. Kenapa, Bu? Kita ini sedang bersembunyi dari kejaran para pendekar yang memburu kitab Somala. Dan obor ini bisa mengundang para pendekar untuk datang kemari. Karena nyala obor ini bisa dilihat dari depan. Kalau mereka kesini, kita sikat habis mereka, Bu. Tidak semudah itu, Soma. Pokoknya mulai sekarang, kamu tidak boleh menyalakan apa-apa di depan gua. Karena asap dan api hanya akan menjadi tanda bahwa gua ini berpenghuni. Mengerti, Soma? Mengerti, Bu. Percayalah, Soma tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Setiap berlatih, ajaklah Ibu Soma. Karena ilmu kitab Somala sangatlah sulit. Di dalamnya penuh liku-liku yang berbahaya. Salah jalan sedikit saja bisa tersesat. Apanya yang sulit? Semalam aku berhasil dengan gampang. Hilangkan perasaan cinta Andika kepada Dewi Racun. Selama Andika masih memiliki perasaan cinta, Andika tidak akan bisa tegas. Dan tangan Andika tidak akan bisa keras. Pendapatku lain. Apa pendapatmu, Nyai? Cinta merupakan anugerah yang pencipta jagat. Dewa-dewa memiliki cinta. Shiva dan Batari Kali juga memiliki cinta. Karena cinta merupakan kodrat bagi semua makhluk yang berakal. Hanya orang yang tidak waras saja yang menyuruh membunuh cinta. Juwiri, lancang kau bicara begitu. Diam! Di sini setiap orang berhak bicara. Bebas mengutarakan pendapatnya. Lanjutkan, Nyai. Dewi Racun bisa Andika taklukkan melalui cinta. Aku tahu benar kalau Dewi Racun sangat tergila-gila pada Andika. Jadikanlah Dewi Racun sebagai mata dan kaki Andika untuk membunuh Kiai Ageng Sebayu, Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan juga Pangeran Purbaya. Tidak gampang, Nyai. Dewi Racun seperti kuda liar yang sewaktu-waktu bisa menggigit dan menendangku. Karena Andika penuh keraguan, gamang menghadapi Dewi Racun. Andika menghadapinya sebagai Aji Basah Pamungkas yang sangat dibencinya, bukan sebagai Bayu Seta yang sangat dipujanya. Andika tidak menyadari kalau selama ini Andika sedang bersandiwara. Dan selama ini Andika menjadi pemain sandiwara yang buruk. Iya, betul juga. Aku setuju dengan pendapat Nyai. Kami sudah menyanggupi kepada Baginda Sultan untuk menangkap Aji Basah Pamungkas secepatnya. Tapi kitab Somala yang aku harapkan bisa memberi petunjuk untuk menunjukkan bagaimana caranya menaklukkan Aji Basah Pamungkas. Sampai sekarang belum ketemu. Bagaimana kalau kita mencoba lagi untuk menangkap Aji Basah Pamungkas? Saya dengan Dimas Puspanegoro yang akan menangkapnya. Bahaya besar, Kanjeng Tumenggung. Kami sadar, Kiai. Tapi dengan adanya Aji Basah Pamungkas di Slawi ini, betul-betul menjadi kelilip Martoloyo. Malu aku sebagai Tumenggung tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut Dimas Puspanegoro? Betul, Kanjeng Mas. Apa kata Baginda Sultan nanti? Ada berandal yang balelo dan sekarang dia di wilayah Tegal. Tumenggung Martoloyo kok diam saja? Kami yang menjadi petingginya juga ikut malu. Kami berdua yang akan menangkapnya, Pangeran. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Terus terang, kami merasa khawatir, Pangeran. Kiai, kami ingin mencobanya. Berilah kami kesempatan supaya kami tidak penasaran. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Berlakulah sebagai pecinta ulung, seolah-olah penuh dengan kasih sayang. Meskipun di saat tertentu Andika bisa menjadi Raja Kobra yang patokannya mematikan.
Iya, aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menjadi Bayu Seta yang penuh kasih sayang di hadapan Dewi Racun. Sebaliknya, sebagai orang yang keras dan kejam, sebagai Ajibasa Pamungkas di hadapan para musuhnya. Tapi tegas dan bijaksana di hadapan para sahabatnya. Tidak mungkin bisa. Percayalah, tidak mungkin bisa. Hah, kenapa? Karena Ajibasa Pamungkas dan Bayu Seta itu satu. Dan sama hatinya. Kurang ajar. Siapa bilang tidak bisa? Aku sanggup melawan Sultan Mataram. Dan sudah aku buktikan. Puluhan adipati dan tumenggung aku taklukkan. Apalagi hanya berbuat keras terhadap musuhku. Buktikan. Buktikan bahwa omongan Andika itu benar. Serang padepokan Kiai Ageng Sebayu di Cenggini. Musnahkan semua penghuninya. Tawan para kiai dan petinggi Mataram yang ada di sana. Akan aku buktikan. Lakukan. Kau yang harus melakukan. Aku atasanmu. Baik, aku yang akan memimpin penyerangan. Aku akan mengerahkan semua murid-muridku. Baik dari bangsa jin atau manusia. Andika harus bantu aku. Dengan segala kekuatan dan kesaktian Andika. Untuk menghadapi para kiai dan Pangeran Purbaya. Tentu. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Pangeran Purbaya pasti akan mengerahkan semua adipati. Yang ada di Tegal, Pekalongan, Banyumas, dan Wonosobo. Aku yang akan menghadapi semuanya. Cuwiri, kau ikut aku. Tidak, aku ikut Ajibasa Pamungkas. Diam, aku pemimpinmu. Kau harus patuh padaku. Bukan, di sini yang memimpin bukan kamu, tapi Ajibasa Pamungkas. Aku butuh Endang Cuwiri. Kau harus mengizinkannya. Bagaimana, Nyai? Aku tidak mau. Maaf, bukannya aku membantah Andika, tapi aku ingin selalu bersama Andika. Aku mati demi Andika. Endang Cuwiri tetap bersamaku. Aku perlu bantuan. Ki Bolang bersaudara, bantu Mak Lampir. Patuhi semua perintahnya. Aku butuh Endang Cuwiri. Diam! Jangan membantah jika perintah sudah aku tetapkan. Jadi kami mengikuti nenek itu? Iya, cepat, jangan banyak ngomong. Nyai, tunggu! Tunggu, Nyai! Siapa yang setuju kita akan menyerang tempat Ajibasa Pamungkas beramai-ramai? Angkat tangan. Tadi Paman Tumenggung Martoloyo yang meminta untuk menyerang Ajibasa Pamungkas. Kenapa tidak mengangkat tangan? Maaf, Pangeran. Kami memang meminta. Tapi bukan berarti Pangeran dan para kiai sepuh yang maju. Tapi saya sendiri dengan petinggi Dimas Pusponegoro. Hanya kami berdua. Bukan berdua, tapi bertiga dengan saya, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana, Kiai? Rupanya Paman Tumenggung Martoloyo ingin benar menghadapi Ajibasa Pamungkas. Silakan saja, Nanda Pangeran. Tapi kita harus selalu mengawasinya. Sekiranya ada apa-apa, kita bisa membantunya. Baik, Paman Tumenggung. Tapi Paman hadapi bukan hanya berdua, melainkan bertiga dengan Jatmiko. Dia akan membantu Paman, karena Jatmiko paham benar menghadapi Ajibasa Pamungkas. Sepuluh orang yang aku pilih, ikut aku. Yang lainnya harus berjaga di padepokan. Hizib Nasr dari Nabi Yunus, tetap kalian harus jalankan disertai dengan puasa. Karena lawan yang kita hadapi bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin. Kiai! Kiai! Sebentar, Kiai. Penting. Kemari. Betul, Kiai. Makanya bersiap-siap saja. Dan jangan lupa minta bantuan para kiai yang lain. Lalu bagaimana dengan Ajibasa Pamungkas? Kalau dia datang ke sini.
Jadi bagaimana harus menghindarinya? Terus terang aku merasa ragu untuk mengatasi Haji Basa Pamungkas. Aduh, Kiai. Serahkan saja urusan itu padaku. Yang penting Haji Basa Pamungkas tidak datang ke sini. Sekarang Jatmiko ada di mana? Dia sedang mencari Haji Basa Pamungkas bersama Tumenggung Martoloyo dan Pusponegoro. Nah, kebetulan Kiai, aku akan pancing ke tempat Jatmiko dan Tumenggung Martoloyo. Ya. Permisi Kiai. Iya. Mulai sekarang juga, kalian harus berjaga-jaga. Penjagaan harus diperketat. Dan nanti malam jangan sampai ada yang tidur di kamar. Sediko, Kiai. Anjarwati! Andika mau kemana? Dewi Racun. Dewi Racun? Iya, tunggu di sini. Aku bisa membantu Andika. Tidak, jangan ikuti aku. Andika bisa memanfaatkanku untuk melunakkan hati Dewi Racun jika Andika mendapat kesulitan. Iya, baiklah. Tapi kau ikuti aku secara diam-diam. Dan jangan muncul sebelum aku berisyarat. Iya, silahkan kejar. Aku akan mengikutimu dari belakang. Iya, tunggu ya. Nini, tunggu Nini. Kakak mau bicara. Nini Anjarwati. Nini Anjarwati! Nini! Nini! Pantas. Inilah kesempatanku. Akhirnya berhasil juga. Nah, sekarang giliran Endang Cuwiri Warawiri. Kenapa Haji Basa Pamungkas tidak memberiku isyarat? Apa dia lupa atau tidak mau dibantu? Haji Basa Pamungkas lupa karena kesibukannya berkelahi.
Baik, aku akan membantunya meskipun dia tidak memberikan isyarat. Endang Juwiri Warawiri. Mau kemana? Mendingan di sini saja, pacaran sama Kakang yuk. Berkaca dulu, Kalagondang. Dulu mengejar-ngejar Kakang sampai di jalanan. Karena keedanan Kakang. Memang sekarang sudah punya pacar baru yang lebih ganteng ya? Lancang. Siapa yang kedanan? Kerbo saja lebih bagus, tahu? Hah? Pantas, kamu selalu ingin menciumi aku terus. Rupanya wajahku, wajah kegemaran kamu ya. Mana ajan andalanmu, Bayu Seta? Aku bukan Bayu Seta. Aku adalah Aji Basa Pamungkas. 1000 nama yang kau berikan padaku. Yang aku tahu hanya satu. Kau Bayu Seta. Aku menawarkan perdamaian denganmu, Jatmiko. Permusuhan kita berakhir. Kenapa? Dulu aku pernah menawarkan itu, tapi kamu tolak. Ada apa sekarang kau tawarkan itu? Hah? Apa karena aku sudah bertemu dengan Nini Anjarwati yang sekarang menjadi Dewi Racun? Tidak. Aku hanya ingin memberi kesempatan kau hidup. Hanya itu tujuanku. Apa bukan sebaliknya? Kau yang ingin diberi kesempatan untuk hidup? Aku memiliki ajian pamungkas yang tidak mungkin bisa kau tahan. Oh, rupanya kau sudah menjadi jagoan pilih tanding. Ayo, mana ajian pamungkasmu? Aku pun memiliki ajian yang belum pernah aku keluarkan kepada siapapun juga. Kecuali sekarang ini kepadamu. Keras kepala. Inilah hari yang menentukan antara kau dan aku, Bayu Seta. Baik, terimalah Jatmiko. Ya. Aji Sukma Badranaya. Aji Karoma Sabu Jagat. Ya. Ya. Jatmiko. Bawa aku pergi. Endang Juwiri mau kemana? Aku di sini. Oi, kalau jatuh cinta padaku bilang saja, jangan malu-malu. Datang juga akhirnya. Endang Juwiri, ikut Kakang saja ya. Jadi tukang masak di rumah Kakang. Kakang kan jadi tidak kesepian. Enak saja kalau ngomong. Siapa sudi? Mana ya? Endang Juwiri Warawiri. Yang cinta sama aku saja malu-malu. Oi, aku di sini sayang.